Ini semua saat-saat yang membuat kita merusak pelan-pelan. Tetapi kita nggak rasa karena apa? Ya semuanya adanya itu. Mereka membuat suatu lembaga di bawahnya untuk mengatur regulasi dunia. Nah ini sistemnya mereka. Dia ingin membangun New World Order. Kerajaan iblis di bumi. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan umur yang panjang, dan juga tentunya diberikan rezeki yang melimpah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi di video kali ini, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan yang terlibat dalam pemerintahan tentunya dan sangat berpengaruh, yaitu Komjen Dharma Pongrekun. Nah, pada materi firman Tuhan kali ini adalah bagian yang ketujuh. Jadi ini tentang tatanan dunia baru atau yang kita kenal dengan New World Order. Materi yang dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun ini sungguh panjang, sangat panjang ya. Jadi materinya banyak banget. Jadi saya bagi jadi di beberapa video. Kalau misalkan kalian mau lihat ya video yang sebelumnya, kan ada part yang pertama, part yang kedua, part yang ketiga, part 4, 5, terakhir kemarin 6, nah sekarang yang ke-7. Kita udah di bagian yang ke-7 ya, part yang ke-7. Jadi kalau misalkan kalian yang baru datang di Terang Kemuliaan dan belum tahu sih bagian-bagian sebelumnya, kalian bisa tonton ya, bagian ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ini yang ke-7. Nah sahabat Terang Kemuliaan, tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat dukungannya selama ini, buat supportnya untuk kalian yang sudah subscribe di channel Terang Kemuliaan, yang sudah ikut berpartisipasi dalam pelayanan Terang Kemuliaan tentunya dengan cara subscribe dan telah membagikan video-videonya, juga telah komen dan lain-lain lah ya. Saya ucapkan terima kasih, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Dan buat kalian yang baru datang di channel Terang Kemuliaan, ayo dukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan kepada yang lain, kepada teman-temanmu, kepada sanak saudaramu, kepada orang-orang di sekitarmu ya, agar channel Terang Kemuliaan tentunya bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk orang banyak tentunya. Dan sahabat Terang Kemuliaan, nanti di penghujung video seperti biasa ya, setelah video atau materi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun selesai nanti, seperti biasa nanti akan saya sapa beberapa sahabat dari Terang Kemuliaan ini ya, yang sudah aktif di komen-komen baik di video maupun di postingan channel Terang Kemuliaan. Sahabat Terang Kemuliaan, sebelum kita lanjut ke videonya, ke materi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Seperti biasa kita akan berbagi dulu firman yang kita ambil ya, yang tentunya berkaitan dengan materi yang akan dibawakan. Di sini akan saya ambil dari Yohanes ya, dari kitab 1 Yohanes. Jadi dari 1 Yohanes ada 2 Yohanes. Ada yang pertama kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat 6. Akan saya bacakan untuk kalian semua. 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Saya ulang ya. 1 Yohanes 5 ayat 6 di sini dikatakan seperti ini. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Kemudian di 2 Yohanes 1 ayat 2. 2 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan seperti ini. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan berikutnya adalah di 2 Yohanes 1 ayat 3. 2 Yohanes 1 ayat 3 berbunyi seperti ini. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi yang ditekankan di sini adalah tentang kebenaran, di mana kita sebagai tentunya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang telah dipilih oleh Allah itu sendiri.
menjadi anak-anak pilihannya, tentunya kita harus hidup di dalam kebenaran itu, di dalam kebenaran tersebut. Jadi kita harus berpegang kepada kebenaran. Hiduplah kepada kebenaran. Kenapa? Hidup orang benar itu adalah hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan tentunya. Dan kita di sini walaupun banyak tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tapi kita tetap harus berpegang teguh akan kebenaran. Dan kebenaran itu akan diungkap oleh Komjen Dharma Pongrekun. Sahabat Terang Kemuliaan, selamat menyaksikan. Itu adalah gambar sel. Dan apa yang Bapak suka lihat berkaitan dengan apa yang Bapak pegang, itu sebenarnya sel. Dan itu teknologi. Dia mencengkram gambar Allah. Kalau kita hanya lihat dengan mata biasa, nggak tembus. Lihat, dari sejak sekolah kita selalu diintervensi, kita selalu ditakut-takuti oleh angka 6. Sekolah 6 tahun SD, sekolah lanjutan 6 tahun. Dan di sekolah kita suka diintimidasi dengan angka 6. Kalau enggak kamu punya angka 6, kamu her. Kenapa angka 6? Karena dia adalah bilangan manusia. Bilangan manusia. Selalu angka. Coba lihat tadi. Enggak. Yang tadi supaya Bapak lihat ada 6-nya enggak di situ? Kenapa Mas? Ada masalah? Oh, 6, ada segi 6. Ada segi 6. Artinya itu kode. Bagi orang yang tidak mengerti dan perhatikan, nanti kita akan dikendalikan oleh lambang ini. Dan sekarang sudah mulai ternyata. Dan ini saya sampaikan dari tahun lalu. Belum ada itu pemasangan yang lain-lain tuh. Yaitu apa? 5G. Yang ini mereka yang punya lambang seperti ini, bayangkan dia bikin dari jauh-jauh hari, nggak taunya ada. Perhatikan kenapa Bapak Ibu sekarang senang nonton, suka nonton ya, suka nonton di studio. Pernah tahu namanya Studio 21? Kenapa dia harus dibilang 21? Tahu nggak kenapa? Karena dia memulai apa yang disampaikan di film itu di tahun 2021 ini. 20. Dia ada dari tahun berapa? Tapi kenapa dia itu? Saya tanya Tuhan kenapa? Ada udang di balik batu yang kita tidak tahu. Jadi sifat iblis, cara iblis selalu bermain di balik motivasi yang tidak terlihat oleh mata, sehingga kita selalu tertipu, terlambat karena kita tidak nyangka. Oh ternyata dia begini karena ada tujuannya. Dan apa yang terjadi sekarang, selama itu motivasinya manusia yang tidak takut Tuhan, pasti bukan untuk tujuan menyelamatkan kita. Pasti bukan untuk membuat kita kembali kepada gambar Allah. Bukan. Justru mau dirusak. Pasti. Ini tele. Tele itu apa? Menular, menjalar, tetapi ini dipakai di dalam istilah telekomunikasi. Jadi sesuatu yang jauh ditularkan, menjalar. Saya belajar di Pak David itu. Ditularkan, menjalar, ternyata apa? Diimplementasikan dalam bentuk teknologi. Makanya apa? Bapak Ibu suka forward, ya kan? Terus kemudian gara-gara di forward, ketakutannya kita ketularan. Itu yang berbahaya sebenarnya, bukan yang lain-lain. Dan frekuensi itu tadi berkaitan dengan roh. Makanya Allah tidak memberikan roh ketakutan. Jadi ketakutan yang ditularkan, yang diinikan, itulah yang membuat banyak kita binasa. Karena kita tidak tahu, tidak percaya terhadap Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang adalah Tuhan, yang adalah penyelamat kita. Makanya ketakutan. Mari kita bangkitkan kembali keberanian ini. Kembalikan kita, karena gambar Allah tidak pernah takut. Tidak pernah takut, boleh dibuktikan. Sampai menghadapi kematian pun. Cuma dia bilang,
Kalau kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Sekiranya kau ambil cawan ini, tapi kehendakmu yang terjadi. Nah, itu yang harus keluar selalu dari mulut kita. Bukan kehendak kita. Tetapi karena kehendak kita, kita coba mempertahankan nyawa kita dengan caranya logika kita. Padahal apa? Protokol Tuhan adalah di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan hanya ada di dalam apa? Yesus. Itu protokol anak-anak terang hanya ada di dalam Yesus. Belajar lihat mata saya, karena ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Bukan saya mengatakan itu, belajar melihat. Kenapa? Mata itu menunjukkan apa? Bagaimana rohnya. Perhatikan, kalau kita berhadapan dengan orang matanya tunduk, rohnya kita tundukkan, dan orang itu jadi tunduk. Kita main frekuensi. Itu roh. Bapak ibu berantem di rumah, ibunya bilang, kenapa ini suami gue ya? Gak enak, ada sesuatu. Tapi dia nggak tahu, nggak bisa ngomong. Kenapa? Itu rohnya bapaknya ngomong sama ibunya. Lapor ke orang sana. Ini kok roh ini nggak bisa bohong. Jadi kalau misalnya bapak bohong, dia menyampaikan ke situ, ada sinyalnya. Something wrong terjadi di luar. Cuman karena dunia mengajarkan kita untuk bermunafik ria. Karena apa? Selama tidak ketahuan boleh bohong. Benar, serius. Roh ini berbicara. Dan itu dipakai di dalam teknologi cyber yang saya pelajari. Dipakai di dalam teknologi cyber. Jadi saling berhubungan. Nah ini kita. Ini titik-titik sebenarnya apa? Sel kita. Sel kita ini seperti tower handphone. Makanya ilmu tower itu belajar dari sel tubuh manusia. Tadi kan kita terima roh dari Tuhan, dan sel ini melaporkan kembali kepada Tuhan apa yang kita kerjakan. Persis seperti ini. Dan begitu cepat bisa nular. Kuasa Tuhan juga menular begitu cepat. Ketakutan juga menular begitu cepat. Tinggal frekuensinya sama enggak? Kenapa kepada yang lain tertular? Kenapa kepada yang lain juga tidak? Karena frekuensi yang sama akan ketemu dengan frekuensi yang sama. Frekuensi yang berbeda akan saling menolak. Saya nggak mau, saya pasang frekuensinya Tuhan. Sehingga ketakutan tidak ada pada anak-anak terang. Karena ketakutan hanya ada di wilayah kegelapan. Di terang nggak akan ada. Amin. Di sini banyak anak-anak muda, tunjukkan. Karena mumpung umur masih kuat fisiknya, manfaatkan. Jangan nanti bilang udah tua. Nah, sekarang banyak orang-orang yang sedang diciptakan seperti orang seperti orang stroke. Karena orang stroke seperti itu sudah sulit untuk beribadah. Secara frekuensi dia udah putus. Secara frekuensi dia tidak ada hambatan, sehingga sulit untuk ngurus dirinya, udah sulit. Jangan kita seperti sekarang hidup ini, tapi kita kayak orang seperti itu. Ngerti maksud saya? Ini analog saja. Karena apa? Orang-orang yang sudah demikian, ini ada korslet. Ya, sistem tubuhnya korslet, sehingga apa? Berbeda tidak. Nah, kita mau dibikin seperti itu, tapi kita tidak merasa bahwa kita sudah seperti itu. Gitu. Kita tidak merasa. Karena kalau kita merasa, kita berontak. Dan kalau kita merasa, begitu tanya sama sebelahnya, lu ngerasain kayak gini ya? Enggak, ya sama gue juga. Oh, berarti saya nggak aneh. Makanya dia bermain masif. Semua dibikin sama. Supaya apa? Tidak merasa aneh, berada di keramaian. Justru orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan, karena tidak sama, tidak seragam dengan dunia ini, dia yang bilang dia orang gila. Itu permainannya, hoax. Hoax juga permainan mereka. Orang yang benar dibilang hoax. Orang yang karena banyaknya, keroyokannya, dia yang dianggap benar. Kenapa? Media menggiring itu yang benar. Saya begitu tahu rahasia itu. Dan mereka menyiapkan fact checker untuk apa? Untuk membuat seolah-olah dialah Tuhannya yang menentukan kebenaran itu. Bukan, kebenaran hanya ada di firman Tuhan. Apapun
yang mau menyampaikan, saya tetap berpegang, kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan. Dan kita semua sekarang belajar, mana datanya, ribut-ribut di media sosial, mana datanya segala macam. Memangnya ada data, mana rohmu? Datanya mana? Rohmu ada datanya. Hal-hal yang roh yang tidak kelihatan kau minta tertulis. Yang tertulis itu sejarah yang sudah lewat, nggak up to date. Mana datanya kok bisa Daniel berani masuk ke kandang singa? Kalau bicara data, bener nggak masuk ke sana bisa hidup kembali? Enggak. Kita hidup karena iman. Amin. Kita hidup karena iman, karena Kristus ada di dalam kita. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi materi firman Tuhan tentang tatanan dunia baru atau New World Order yang telah dibawakan oleh hambanya, yaitu Komjen Dharma Pongrekun. Di situ telah dibahas tentang kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, yang seharusnya kita tahu ya, di balik semua drama yang ada di dunia ini, khususnya Indonesia kali ya. Nah, jadi kiranya apa yang telah dibawakan atau yang telah di-sharingkan, atau yang telah dibagikan, firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Komjen Dharma Pongrekun ini kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu kita, ilmu pengetahuan kita, informasi lah ya akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, sekarang waktunya saya akan menyapa beberapa sahabat Terang Kemuliaan yang tentunya sudah aktif berpartisipasi lah dalam komen-komen di video ataupun di postingan dari Terang Kemuliaan. Di sini saya akan menyapa, saya akan langsung di sini ada apa ini? Ada C bintang R, ini jadi namanya nggak jelas nih. Terus ada Ngajeni Rosso, ada juga Stanley Edward, ada Diva Sejati, ada Dodi Tarigan. Kemudian ada siapa lagi ini? Ada Sisan, ada Lilis Wanara, ada Etuti Wulandari, ada Meli Joseano. Kemudian ada Marina John, ada Martin Lende, ada Gerson Nalakawewa, ada Hence Bersyukur, ada Meriam Epoy, ada juga Stefan K. Kemudian ada Gim Hot Parulian, Yongki Onenge, ada Miracle Nusi. Kemudian Ferry Bunga Payung, ada Mary Joseano, user Vivo Joding, Peter Apet, Heli Silalahi, David R27, ada Saimi Rantaka, ada Arkusi Basudara, ada Mantul Gogogo, ada Benny, sama Anfresa ya. Dan Mrs. Ashok, Denis Hilari, Johnson sama Siragi, Liberten Lawolo, Suko Widodo, Cecilia Mapanawang, Juliana Johau, Ella Kristiani, Andre Blacksweet, Stanley Edward, Emin Effendi, Yosef Budianto, Riverino Carter Moinin, Din Z. Itu. Oke. Mungkin sampai di situ ya, sahabat-sahabat Terang Kemuliaan yang bisa saya sapa, di kesempatan kali ini, di video kali ini. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kayaknya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, dilancarkan segala sesuatunya apapun yang kalian lakukan. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan buat kalian yang baru datang di channel Terang Kemuliaan, jangan lupa support pelayanan dari Terang Kemuliaan ini dengan cara subscribe, tentunya subscribe video atau subscribe channel dari Terang Kemuliaan, dan bagikan video-videonya kepada yang lain, kepada teman-teman kamu, kepada sanak saudara maupun kepada orang-orang sekitarmu ya, agar channel Terang Kemuliaan ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat tentunya untuk orang banyak. Dan terima kasih untuk yang sudah support, sudah mendukung, terus tetap setia bersama pelayanan Terang Kemuliaan ya, dengan video-videonya dan juga bagikan videonya. So sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang melimpah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya di episode ke-8 untuk edisi tatanan dunia baru atau New World Order dari Komjen Dharma Pongrekun. Sahabat Terang Kemuliaan, kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.